lulus kuliah nih, terus gue kerja di agensi. Meeting pertama tuh nggak bisa bahasa Jaksel, lu mau ngomong apa? Wah betul. Lu mendingan nggak bisa bahasa Inggris di situ. Betul. Daripada lu nggak tahu which is keluarnya kapan, noted keluarnya kapan, yang penting. Yo, what's good, blessed people? Balik lagi sama gue Hafiz di sini dan gue sedang bersama tamu yang sangat spesial, Oza Rangkuti. Halo, mantap, bless the house. Asik, bless the house. Bless the house, man. Ternyata emang nggak jauh-jauh ya tongkrongannya. Di situ aja ya. Benar. Nah, kalau boleh di awal-awal nih, Ya. perkenalin dulu dong. Lu awalnya dari stand up kah atau nggak langsung bikin podcast atau lu tadinya masuk kuliah apa gitu? Ya, gua kuliah sih dulu kuliah gua periklanan ya kan. Asik. Periklanan. Advertising nih ya. Yoi. Gua kayak podcast dulu, baru gua nyoba stand up, tapi jaraknya tuh deket tuh. Maksudnya gua bikin podcast, terus seminggu 2 minggu kemudian gua udah Nyoba open mic Ya, langsung nyoba di sini nih di. Enggak, dulu belum ada ini. Dulu gua di Stand Up Indo Jakarta Pusat. Dulu belum ada Ketawa Club. By the way, sekarang kita lagi di Ketawa Comedy Club ya. Yoi, kita lagi di kafenya di kafenya ya? di cafe, di atas itu Ketawa Comedy Club. Oh, di atas itu Ketawa Comedy Club. Bang Mo, mohon izin Bang Mo. Mohon izin kamu. Nah, kita izinnya sama di cafe-nya sih. Iya. Bukan di atas. Wewenangnya di atas dia. Nah, dari podcast Kesel aja terus Ya. langsung geser ke stand up comedy. Ya. Apakah itu sebenarnya itu podcast Kesel aja itu stand up yang dipodcastkan apa gimana sih? Apa podcast yang di stand up kan? Sebenarnya nggak dua-duanya ya. Itu platform menyalurkan keresahan juga memang, tapi bukan stand up comedy. Gue udah coba bawain materi yang sama di podcast di atas panggung tuh nggak lucu tuh gitu. Podcast di atas panggung, Pak, materi podcast di atas panggung. Iya, jokes podcast gue bawain di panggung tuh nggak lucu. Sebaliknya juga materi yang gue tulis buat stand up gue bikin di TikTok juga nggak kena juga. Gitu. Itu menurut gue berbeda. Tapi kayak saling mengasah aja menurut gue. Podcast dan stand up itu saling membantu. Makanya gue selalu bilang misalnya ada teman gue podcaster kayak lu nggak mau coba stand up gitu. Biar cross Karena platform tanggung aja nih ya menurut gua, gitu. tanggung, bisa dipublikasiin juga ya soalnya. Nah, awal mula lo ngejokes tentang, gue pertama kali ngedenger lo jokes lo nih, bukan jokes sih, podcast lo nih tentang lebay illness. Lebay illness, betul, betul. Apakah itu salah satu masuk ke dalam keresahan lo sebagai stand up comedian? Keresahan gue sebagai stand up comedian sih nggak juga. Gue nggak punya materi stand up tentang Keresahan pribadi? punya, maksudnya semua keresahan pribadi. Iya, tapi kan? gue nggak punya tentang itu, tentang lebay illness. Gue nggak punya materi stand upnya. Tapi materi podcastnya gue dapat gitu. Kesini nih enak nih mainnya nih. Gitu. Gitu. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang kalau di stand up sih gue belum pernah ngomongin seperti yang gue ngomongin di lebay illness sih belum. Iya belum ya. Oke. Dikirain gue tuh awalnya podcast itu sebagai keresahan lu juga, makanya lu ungkapin lewat podcast Kesel aja. Bener, keresahan gue juga. Keresahan gue juga gitu. Tapi kan nggak semua keresahan itu bisa jadi materi stand up ya menurut gue. Mungkin kecuali kalau gue udah jago banget mungkin harusnya bisa. Tapi kalau untuk podcast kayaknya semua keresahan bisa. Oh, kalau untuk podcast? Iya, menurut gue. Menurut lu untuk podcast semua keresahan bisa, kalau untuk stand up belum tentu lucunya. Iya, belum tentu lucunya. Iya. Oke. Nah, next, by the way, ini lu kan dikenal sebagai adiknya Ovi Rangkuti. Adiknya Ovi Rangkuti, betul sekali. Nah, lu sering dibanding-bandingin gitu apa? Sering. Bahkan kadang orang ngiranya gua ya Ovi Rangkuti. Oh iya. Ya, jadi kayak wah, Bang, gua suka banget sama podcast lu, emang keren banget lu Bang Ovi. Salah dong berarti. Salah alamat dong. Gimana lo pas tau Ovi Rangkuti? Gue bercandain aja, gue bilang apa lupa gue. Pokoknya sering lah kayak gitu, kayak atau paling sering tuh tau nanya kayak Bang lu siapanya Bang Ovi sih gitu. Bang lu siapa Bang Ovi sih? Gitu di komen di mana gitu. Berarti lu notabene keluarga yang berada dong nih. Amin. Iya nggak sih? Soalnya Anya Geraldine kan nggak mungkin dong sama yang
begitu. Mungkin aja sih, gue nggak mau menghakimi love language-nya ya. Love language. Iya, mungkin dia words of affirmation. Words of service kan kita nggak tahu loh. Ya, tapi kan kalau buat orang kayak gue kan insecure bang. Gue mau ngebahas isu-isu sedikit nih. Iya. Yang lagi happening, bukan happening sih, happening kan kayaknya kan wah banget. Yang lagi banyak diomongin di masyarakat tentang, gue mau nanya pendapat lo aja nih tentang sexual harassment yang dilakuin oleh ada oknum dari, misalkan let's say tadi gue baca dari Gokar oke. Sexual harassment. Terus abis itu ada kayak guru di apa sih namanya, pesantren ya kayak gitu. Menurut lu tuh orang kayak gitu kayak gimana? Ini menurut pandangan seorang komedian aja nih. Iya, nggak tahu gue ya. Gue kayak jadi kayak repisnya kan lagi banyak memang nih. Parah. Gitu. Nah, biasanya memang gue omongin gitu ya di podcast gue. Tapi kayak gue nggak ngeliat ada titik canda di sini sepertinya gitu. Kayaknya terlalu pahit banget. Dan gue nggak mau terdengar speak up doang sebetulnya gitu. Gue pengennya kesel aja nih podcast komedi nih, jadi harus ada hiburannya di situ gitu. Nah, gue nggak mau dikira kayak aktivis speak up atau kayak SJW gitu. Wow, gue gitu. Walaupun sebel juga, maksudnya. Tapi nggak kesebel sih, gue lebih ketakut soalnya pas baca kayak. Kenapa takut? Serem aja bisa terjadi kayak gitu kan. Ini pesantren maksud gue gitu. Itu serem banget. Ini gitu. Pesantren dan semuanya tertutup ya kan. Semua tertutup. Jadi podcast kesel banget ya. Iya. Podcast kesel banget. Nah, awal dari podcast kesel aja itu pemilihan namanya itu karena emang lu orangnya kesel mulu. Iya. Sama gue orang kesel mulu dulu. Jadi kayak dulu tuh gue suka ngeluh gitu. Kayak lagi nongkrong tuh gue ada aja yang gue keluhin gitu. Kayak apa aja gitu gue keluhkan. Contohnya kayak apa misalkan? Misalnya kita nongkrong di sini, ntar gue ngeluh nih. Entah kayak apa loh, mungkin wifi di sini lelet, mungkin WC-nya kotor kali, atau mungkin yang kasirnya jutek, atau mungkin tangganya terlalu tinggi kali, atau mungkin rupiah turun mulu. Anjir, inflasi segala macam. Maksudnya gue sehari-hari ngeluh terus, sehingga kayak ini kayaknya harus gue tuangkan menjadi sesuatu nih, karena kalau enggak jadi energi yang buruk aja kita. Iya. Gitu. Harus jadi endorfin lah ya. Iya, dan keluarin ya. Dan dulu tuh gue belum berani stand up ngomongin tentang observasi gitu, karena gue takut kelihatan so pinter tapi kagak ada lucu-lucunya gitu, sehingga gue tuangkanlah ke podcast. Itu lu observe parah banget ya, soalnya kan lu kan dari nama, misalkan nama si A ya, ternyata A-nya ini bukan si A ini, ada lagi, itu kan berarti kan lu observasi terus kan tuh. Sebenarnya sih karena nggak selalu observasi ya, karena memang itu hal-hal yang gue udah tahu juga gitu. Ya benar. Kayak gue pernah ngomongin Mike White kan. Ya Mike White emang gue udah tahu dari dulu gitu, drummer The White Stripes itu Mike White kebetulan gitu. Karena anak metal segala macam. Anak metal. Makanya gue pertama kali gue lihat tuh baju lu God Plan. Betul, band teman gue. Iya, itu kayaknya yang desainer bajunya itu senior gua dulu waktu itu. Oh gitu, di kampus. Tak jemu-jemu. Nah, itu personal God Plan. Oh, itu personal gitaris. Oyoy. Oyoy, syarat Bang Oyoy. Dari segmen podcast lo nih yang paling banyak ditonton atau ditonton sama masyarakat tuh yang mana tuh? Segmen podcast gua. Iya, segmen yang mana? Segmen sih kayaknya sih ya Perjakselan ini kayaknya. Perjakselan ini di TikTok banyak yang nge-share, banyak yang stitch, ya kan, banyak yang pakai soundnya, sama di Twitter banyak yang tersinggung juga. Di Twitter banyak yang tersinggung loh, banyak yang bikin tweet gitu, katanya gue ini mengolok-olok Jaksel dan menghina mental health. Iya, banget bro. Oh iya, padahal maksud lu kan biar orang yang kena mental health beneran nggak kena stigma dari orang-orang yang bener. Dan maksud gue juga supaya orang-orang ABG yang pengen bunuh diri lah, depresi gitu, supaya pas nonton konten gue, supaya mereka jadi bunuh diri beneran. Supaya mereka nggak jadi bunuh diri. Semua tujuannya itu. Anjir. Gitu loh. Tapi lu punya ide dari ide kosakata Jaksel itu mau lu blow up lagi, idenya tuh dari mana pertama kali kayak ini kayaknya cocok nih buat materi? Sebenarnya bukan ide ya, kayak misalnya gini,
Misalnya kayak lu Superman is Dead tau kan? Tahu lah. Band dari Bali kan? Iya. Dia bawain lirik-lirik tentang Bali gitu. Iya. Kayak Noven nih komik ya kan? Dari Jawa Timur. Konten-kontennya tentang Jawa Timur gitu. Nah, gue anak Jaksel nih. Anak Jaksel deh, gue ngomongin tentang Jaksel. Ya, Jaksel dong. Yang paling dekat dari lu aja gitu. Iya, bisa Jawa Timur punya misalnya kayak Madura punya sate gitu ya kan. Tadi Bali punya tarik kecak misalnya. Ya Jaksel punya apa ya? Mental health issue. Sadisi bro. Tapi itu kan banyak yang self diagnose. Iya kan? Self diagnose. Padahal dia sendiri belum pernah ke misalnya ke psikiater. Iya. Karena kalau ke psikiater dikira orang gila lah. Betul, kan? betul. Makanya ada self diagnose itu kan. Iya, Nah, itu yang mau lu sampaiin lu pesan dari lu supaya jangan self diagnose. Jangan self diagnose. Jangan lebay illness gitu-gitu lah. Iya, soalnya kalau lu emang ke dokter beneran ya bagus gitu, nggak apa-apa gitu kan. Kalau lo emang udah didiagnosa, terserah lah lu mau ngupload di TikTok juga terserah self gitu. healing segala macam. Self healing bebas. Nah, self healing semua orang bebas. Self healing gue juga staycation juga bebas gitu. Nah, bedanya gini, kalau check in tuh lu udah fix mau mesum gitu. Kalau staycation, lu mau deep talk tapi kebetulan lu dapat mesum juga. Itu lain banget loh. Iya sih ya. Iya kan? Beda. Pendekatannya beda ya. Beda. Staycation tuh cek ini emang wah. Iya sih. Iya. Kalau check in stigmanya udah. Kalau lo ngajakin cewek coba kayak besok kemana? Misalnya nggak kemana-mana aja, check in yuk. Ih, astagfirullahaladzim. Itu zina. Tapi kalau besok kemana? Nggak mau aja. Staycation boleh. Iya boleh. Seru. Di mana tuh? Bener. Padahal sama. Iya. Walaupun masih bisa beda, staycation tuh masih bisa kayak sama teman-teman tuh staycation sama sendirian tuh juga masih staycation juga. Iya. Masih staycation itu. Terus kata-kata misalkan kayak overwhelmed, terus apalagi burnout gitu itu itu lu temuin dari teman-teman lu di Jaksel apa gimana? Dari teman-teman gue di Jaksel sama dari TikTok sih. Emang bener-bener di FYP gue tuh gue sering liat ABG begitu. Oh iya, kayak ngeluh tentang kerjaan, terus kayak dia ngeklaim dia kenapa padahal nggak pernah ke dokter gitu-gitu. Oh, pertama dari TikTok lu, dari FYP lu. Dari Instagram juga, Instagram sekitar gue pun juga gitu. Oh iya, makanya ada kata-katanya malah lu bikin list. Gue bikin list. Terus abis itu baru lu, ini dulu kayak gini katanya sekarang berubah jadi kayak gini. Iya. Pergeseran makna di Jaksel. Pergeseran makna. Tapi itu bagus gak sih buat buat ngelatih orang Indonesia untuk belajar bahasa Inggris lah untuk mungkin ya, dan bukan hanya bahasa Inggris, sebenarnya bahasa Jaksel itu adalah mungkin gini loh. Memang beberapa hal di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris itu lebih bisa kita jelasin dibanding bahasa Indonesia. Exactly. Nah, tapi kan banyak nih kata-kata Inggris nih, nggak mungkin kita cek satu-satu kan. Nah, Jaksel tuh udah mengkurasi itu semua. Lu tinggal ambil doang. Makanya lu jangan asal tersinggung loh. Tapi bahasa Jaksel ini bisa beneran berfungsi. Bener. Jujur aja kemarin gua DM Pak Nadiem biar jadi kurikulum gitu. Maksudnya Jaksel supaya Oke. Ya masih gitu. Bisa berguna. Tapi yang sangat disayangkan tuh bahasa Jaksel itu dipakainya bahasa Inggrisnya sepotong-sepotong dong, nggak full sentence gitu loh. Kalau full sentence memang jadi bahasa Inggris, tapi itu kan ilmu yang berbeda nih. Iya. Misalnya gue fresh grade, lulus kuliah nih. Terus gue kerja di agensi. Sama kayak gue nih. Meeting pertama tuh nggak bisa bahasa Jaksel, lu mau ngomong apa? Wah betul. Lu mendingan nggak bisa bahasa Inggris di situ. Betul. Daripada lu nggak tahu which is keluarnya kapan, noted keluarnya kapan, kan penting. Supposed to be at the end of the day keluar kapan, ya kan? Itu loh, bahasa Jaksel berguna di agensi kepake. Wah, ya kan? di agensi lebih parah sih. Soalnya gue dengar kata-kata Jaksel itu lebih banyak di agensi. Karena gue kerja di agensi kan. Iya. Karena ini apaan lagi bahasanya ya kan? Coba kalau lu udah teredukasi kan lu bisa ngikutin. Nah, lu lagi main dating app sekarang ya kan? Ya lu harus bisa bahasa Jaksel. Emang iya? Harus bisa. Kalau lu kayak langsung bahasa Inggris, snob banget. Kalau lu full bahasa Indonesia, kurang Jaksel. Kurang ceweknya gitu. Iya. Harus sedikit-sedikit ya. Bang, lu kan
basicnya advertising. Advertising. Lu sebelumnya pernah sempat kerja di agency gitu? Production house gua. Oh, di PH. Gua dulu gue editor di situ, editor pakai Premiere, Adobe Premiere, video editor. Terus beberapa kantor lagi gue sempat jadi editor. Itu lu ngedit berarti video sendiri tuh di Video sendiri pas di kantor. enggak yang di ini podcast kesel aja. Sendiri. Tag suara juga sendiri. Tag suara sendiri, ngedit audio juga sendiri, sampai thumbnail dan perjudulan juga sendiri. Materi sendiri pokoknya. Materi sendokir. Blokir tuh ya. Oh gila. Berarti nggak heran kalau tahu bahasa Jaksel banyak karena ada di agensi-agensi PH segala macam. Tapi dulu PH gue nggak terlalu yang kultur Jaksel banget sih ya, karena gue ngebayanginnya kayaknya agensi yang lebih Jaksel. Lebih Jaksel, iya parah sih agensi. Gue kalau ngeliat teman-teman gue yang masuk agensi itu pada waktu itu emang dari Jaksel banget. Gue juga pas masuk agensi kok bahasanya kok di mix Susah kan? susah banget. Iya. Ini dulu ada singkatan yang gue nggak tahu. SBB kan, MJB. MJB tuh? MJB maaf join bareng. Itu kan harus tahu loh. Kalau dulu kan, sorry ya JBJB. Iya JBJB join bareng, sekarang dari MJB itu udah berkembang. SBB dulu kan belum ada kan, sorry baru bales gitu. Malah sekarang AFK tuh udah agak nggak kepake. AFK away from keyboard tuh Udah nggak kepake. tuh ya? Karena keyboard udah nggak terlalu relate, orang sekarang pakai smartphone, mungkin gitu-gitu kan. Iya bener. Pergeseran maknanya. Pergeseran makna, gitu. React masih suka dipakai nggak sih? Jarang. BRB gitu, jarang sih. Ya. Itu bahasa warnet. Bahasa gaming kan? Iya, bahasa Jaksel. Iya, Dulu bahasa Jaksel dipakai anak gaming. Bukan bahasa gaming yang dipakai sama orang umum. AFK kan sebenarnya cuma gaming. Iya. Bahkan GG aja dulu kan gue pikir tuh /GG dari Ragnarok, emoticon yang dari Ragnarok kan. Good game kan. Good game. Jadi untuk mengakhiri podcast ini nih, pertanyaan terakhir deh. Visi misi lu ke depan nih untuk hidup lu aja nih, Bang. Untuk podcast kesel aja, untuk geprek ceban, untuk dimsum apa? Ben Hill. Dimsum Ben Hill. Kayak nggak tahu ya, tapi kayaknya memang perjakselan ini kayaknya mau gue bikin ada satu hal yang mungkin gue nggak tahu ya, antara misalnya gue bikin kamus gitu misalnya. Misalnya gue bikin kamus fisik tentang ya itu kamus besar berbahasa Jaksel, atau kayak kelas gitu, misalnya kayak kursus berbahasa Jaksel, misalkan 6 kali pertemuan terjamin fasih bahasa Jaksel. Mungkin gue mau bikin kayak gitu. Oh, tapi emang harus banget sih ya. Harus banget sih. Betul. Soalnya ya emang di kantor pun sekarang juga bahasanya kan udah half English. Ya bahasa Jaksel lah istilahnya banyak banget. Iya, kepake kan? Kepake. Ya TBH, TBL, JBL, LBL, KBL. Banyak banget gue banyak. KBL kaget banget lo. Baik bro. Bahkan LBL itu ada 3 katanya ternyata. Bisa kayak lebay banget lo, atau lonte banget lo, atau satu lagi apa ya, lemes banget lo atau apa gitu. Jadi tergantung konteks. Tergantung konteks ya. Ini mau lu pakai pas lagi pembicaraan di mana nih, ya kan? Oke, begitu aja nih. Thank you Bless the House ya. Thank you. Gua ada hadiah nih sebelumnya nih buat lu nih. Mantap, kenapa nih? Gua ada hadiah. Wih, gokil. Ini sebenarnya belum rilis, tapi ya. Oh, ini eksklusif nih. Eksklusif. Unrilis. Wih, mantap bro. Thank you. Terus House, mantap. Thank you banget. Thank you ya. Texas gini dong, itu kan kapal bro. Oh iya. Ini mah es temper nebak. Lalu Texas bapak bukan sih lu? Tuh gini, nah. Ini Texas gadungan nih. Parah lu malu-maluin senior lu nih. Oke, gua habis di sini. Gua Zarangkuti. Oke, we're signing out and peace.